Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi Fauzi dengan NIM 220662. Di sini saya ingin mengerjakan tugas UAS yang diampu oleh dosen Ibu Ratu Ayu Primi Putri Rahmania Suarja Atmaja Shum MMCT CHT. Baik, langsung saja. Materi pertama yaitu memahami OKR Google Panduan 5W tambah 1H. OKR atau disebut dengan Objectives and Key Results telah menjadi tulang punggung kesuksesan Google dalam mencapai kinerja tinggi. Mari kita bedah konsep dasar dan implementasi di Google. Selanjutnya yaitu what. Apa itu OKR? OKR adalah kerangka kerja penetapan tujuan kolaboratif yang digunakan oleh tim dan individu untuk menetapkan tujuan yang ambisius dan terukur. Ini terdiri dari objectives atau disebut tujuan, apa yang ingin dicapai. Ini harus bersifat ambisius, kualitatif, dan inspiratif. Selanjutnya key results atau disebut hasil kunci. Bagaimana kita tahu bahwa kita telah mencapai tujuan? Ini harus bersifat spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan terikat waktu atau disebut dengan SMART. Materi selanjutnya why. Mengapa Google menggunakan OKR? Google mengadopsi OKR untuk beberapa alasan utama. Yang pertama, fokus dan penyelarasan. Yang kedua, transparansi. Yang ketiga, akuntabilitas. Yang keempat, peningkatan kerja. Yang kelima, pengambilan keputusan berbasis data. Materi selanjutnya yaitu where, di mana OKR diterapkan di Google. OKR diterapkan di seluruh lini organisasi Google, mulai dari tingkat perusahaan, Google Wide OKRs hingga divisi, departemen, tim, dan bahkan individu. Setiap tingkatan memiliki OKR yang selaras dengan OKR di tingkat yang lebih tinggi. Ini memastikan bahwa setiap bagian dari organisasi berkontribusi pada tujuan strategis Google secara keseluruhan. Materi selanjutnya when, kapan Google menerapkan OKR. Google biasanya menerapkan OKR dalam siklus kuartalan. Ini memungkinkan mereka untuk tetap gesit, beradaptasi dengan perubahan pasar, dan membuat penyesuaian yang cepat meskipun siklus utamanya kuartalan. Beberapa tujuan strategis jangka panjang mungkin memiliki OKR tahunan yang dipecah menjadi OKR kuartalan. Dari selanjutnya who, siapa yang terlibat dalam OKR di Google. Semua orang di Google terlibat dalam proses OKR, eksekutif dan pemimpin senior. Mereka menetapkan OKR tingkat perusahaan yang ambisius dan mengarahkan strategi keseluruhan. Terus manajer tim. Mereka menerjemahkan OKR perusahaan ke dalam OKR yang relevan untuk tim mereka serta membantu anggota tim menetapkan OKR individu. Selanjutnya, karyawan individu. Setiap karyawan diharapkan untuk menetapkan OKR pribadi yang mendukung OKR tim dan perusahaan. Materi selanjutnya how. Bagaimana Google menerapkan OKR untuk mencapai kinerja tinggi. Google menerapkan OKR dengan beberapa prinsip dan praktik kunci. Yang pertama, bottom up dan top down. Yang kedua, ambisius, not easy. Yang ketiga, transparansi penuh. Yang keempat, check-in rutin. Yang kelima, pemisahan OKR dari kompensasi. Yang keenam, budaya pembelajaran dan penyesuaian. Yang ketujuh, fokus pada hasil, bukan aktivitas. Materi selanjutnya, pembelajaran untuk perusahaan di Banten dalam menciptakan SDM berkinerja tinggi. Perusahaan-perusahaan di Banten
dapat mengambil beberapa pelajaran berharga dari implementasi OKR oleh Google untuk menciptakan sumber daya manusia berkinerja tinggi. Ada beberapa tersebut, yaitu yang pertama, mulai dengan tujuan yang jelas dan ambisius. Yang kedua, dorong transparansi. Yang ketiga, libatkan karyawan dalam penetapan tujuan. Yang keempat, fokus pada